Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Eodia Dias Natasha dengan NIM 2005523020. Saya Manuela Endriani dengan NIM 2005523012. Saya Cornelia Widyayu Paramita dengan NIM 2005523001. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai data penjualan dengan membuat dashboardnya guna memenuhi tugas visualisasi data yang diampu oleh Bu Sri Mulyani. Sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi, di masa sekarang ini, perusahaan semakin diharuskan untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai alat atau media untuk tetap bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan saat ini lebih ditekankan pada penggunaan teknologi informasi, terkhusus pada laporan penjualan. Maka dari itu, proses komputer tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mengolah data saja, tetapi dapat menjadi media informasi yang dapat diakses setiap saat. Penjualan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses berkembangnya perusahaan. Penjualan merupakan transaksi dua pihak di mana pembeli menerima produk atau barang dari penjual. Tujuan utamanya untuk mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang dijual. Laporan penjualan dalam sebuah perusahaan merupakan tolak ukur dalam pengambilan sebuah keputusan. Namun, jika laporan penjualan yang disajikan tidak efektif, maka pengambilan keputusan juga tidak akan maksimal atau tidak sesuai dengan harapan. Penelitian ini akan berfokus pada penjualan PT Bino Mitra Sejati cabang Semarang. Pada saat ini, PT Bino Mitra Sejati cabang Semarang masih melakukan monitoring sesuai laporan yang dikirimkan oleh admin sales di grup sales setiap 1 minggu sekali. Hal tersebut tentunya tidak efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan informasi tentang perkembangan penjualan masing-masing sales maupun global dan juga tidak bersifat real time. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi dashboard yang dapat membantu penyediaan laporan penjualan secara up to date dan memberikan kemudahan bagi sales, admin, dan manajer untuk dapat memahami data dari laporan penjualan. Dashboard merupakan proses penyampaian informasi yang berhubungan dengan visualisasi. Lebih dari sekedar menampilkan data, dashboard juga berperan sebagai business intelligence sederhana yang cukup membantu. Karena visualisasi datanya yang berbasis presentase dan angka, data dashboard secara tidak langsung memberikan resum singkat terkait penjualan suatu perusahaan. Perancangan sistem dashboard juga berfungsi sebagai alat monitor yang membantu kinerja seluruh stakeholder perusahaan, terutama untuk memberikan penyajian informasi yang akurat dan berkaitan dengan performa perusahaan. Dashboard yang dirancang ini juga memudahkan dalam melakukan pengawasan hasil penjualan atau profit serta pencapaian sales dari target penjualan yang sudah ditentukan. Tampilan dashboard didasarkan dengan Key Performance Indicator yang merupakan suatu matriks atau nilai terukur yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. KPI yang baik dapat menjadi arah bagi suatu perusahaan untuk mengukur performa perusahaan berdasarkan data yang terkumpul. Key Performance Indicator atau KPI yang digunakan dalam penelitian ini adalah nama sales, yang kedua area sales, dan yang ketiga bulan berjalan. Melalui dashboard ini, para pengguna informasi dapat melihat perkembangan laporan penjualan per bulan tahun 2022, penjualan per area sales, penjualan per brand atau merek, dan juga penjualan sales per bulan tahun 2022. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan dalam memberikan informasi yang efektif dan efisien, dan juga mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Tahap pertama yang dilakukan sebelum membuat dashboard adalah melakukan cleaning data terhadap data yang sudah ditarik sebelumnya di Excel.
Dalam data yang kita gunakan berisikan nama sales yang terdiri dari Agus Santoso, Angga Dianto, Bayu Tri, Pak Ikrido, Office Air, Rocky, Sales Office Online, Sutrisno, dan Yanti. Masing-masing sales ini memiliki area masing-masing. Untuk Agus Santoso berarea di timur, untuk Angga Dianto, Bayu Tri, Office Air, Rocky, Online, Sutrisno, dan Yanti berarea di tengah, dan untuk Pak Ikrido berarea di barat. Fokus masing-masing sales juga berbeda-beda. Ada yang berfokus di pasar grosir, end user, ada juga yang di modern channel, fotokopi, dan juga ada yang di supplier. Tapi terkhusus untuk online, pasarnya berfokus pada pasar online melalui marketplace online. Data tersebut juga berisikan total penjualan, HPP, dan profit masing-masing customer type dalam 1 bulan. Data ini akan kita gunakan untuk membuat dashboard dengan menggunakan media pivot. Dari data penjualan, maka kami membuat pivot dari data penjualan tersebut, yaitu yang pertama, di panel pertama kami memakai customer type dan penjualan yang dihasilkan dari customer tersebut beserta grafik persennya. Untuk panel yang kedua, kami mengambil jumlah penjualan, jumlah HPP, dan jumlah profitnya. Untuk panel yang ketiga, kami melihat dari setiap area, yaitu area barat, tengah, dan timur, penjualan yang dihasilkan beserta grafik persennya. Dan ada panel yang keempat, ini berisikan brand atau merek, dan setiap brand tersebut atau merek tersebut total penjualan, ada total penjualan, total HPP, dan total profitnya. Untuk panel yang kelima, yaitu ada nama sales beserta jumlah penjualan yang telah dihasilkan. Dan panel yang keenam, ada nama sales dan jumlah profit yang sudah dihasilkan. Panel ketujuh, ada bulan dan jumlah penjualan pada bulan tersebut. Dan panel yang ke-8, ada bulan dan jumlah profit yang dihasilkan pada bulan tersebut. Berikut merupakan hasil, yaitu dashboard yang telah kelompok kami kerjakan. Untuk panel yang pertama, yaitu total sales by customer. Dilihat dari grafik tersebut, yaitu ini merupakan customer type kami, dan ini merupakan penjualan yang telah dihasilkan, dan ini menunjukkan grafik persen penjualan dari customer tersebut. Untuk yang panel kedua, yaitu ada total sales, total HPP, dan total profitnya. Untuk panel yang ketiga, yaitu ada area barat, timur, dan tengah. Di setiap area ada jumlah penjualan pada setiap area ini, dan ada grafik persennya juga. Untuk panel yang keempat, yaitu ada total sales, total profit, total HPP pada setiap merek atau brand. Kami ada 4 merek, dan ini merupakan setiap total penjualannya, total profit, dan total HPP-nya. Untuk panel yang berikutnya, yaitu ada sales dan total penjualannya, dan ada sales beserta total profitnya juga. Untuk panel yang berikutnya, yang terakhir, yaitu bulan dan setiap penjualannya. Jadi ada grafik atau progres setiap bulan untuk penjualannya, dan ini untuk progres profitnya setiap bulannya. Dan 3 ini merupakan slasher atau key performance indikator untuk kita mencari. Di sini ada salesnya, ada key performance bulan,
dan item kategori name. Bisa saya coba. Jika saya mencari setiap penjualannya Agus Santoso, jadi di total sales by customer ini maka akan muncul setiap penjualannya sales Agus Santoso. Ini untuk grafiknya, grafik penjualan setiap customernya, dan ini persenannya. Lalu ini untuk total penjualan dan profitnya. Lalu ini dia ada di area timur, dan ini untuk total penjualan, profit, HPP by mereknya. Dan untuk yang ini total penjualan sales Agus, dan ini total profit penjualan Agus. Untuk ini berdasarkan bulan, maka dapat dilihat total sales by customer pada bulan Januari. Untuk customer ini memiliki penjualan sekian dan grafik persen sekian. Lalu untuk total sales, HPP dan profitnya juga dapat dilihat pada bulan Januari untuk jumlahnya, dan pada setiap area juga pada bulan Januari. Adapun grafik persennya juga. Untuk total sales, total HPP dan total profit berdasarkan brand atau mereknya pada bulan Januari untuk totalnya, dan untuk grafik per penjualan per brandnya juga. Lalu ini total grand total seluruh sales pada bulan Januari, dan ini juga profit grand total setiap sales pada bulan Januari. Dan jika kita klik item kategori name, saya ambil contoh Apli pada bulan pada item kategori ini total penjualan by customernya sekian, dapat dilihat. Lalu total sales, HPP dan profitnya sekian untuk brand Apli. Untuk areanya juga total penjualan Apli di area barat, timur dan tengah sekian 2%, 5% dan 93%. Lalu untuk penjualan Apli dan profit dan HPP sekian. Lalu untuk progresnya setiap bulan dari bulan Januari hingga Oktober, karena pada bulan Juni, September dan Desember tidak ada, seperti ini. Dan untuk profitnya seperti ini, dan total penjualan sales Apli sekian, dan total profit pada brand Apli seperti ini. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu dashboard laporan penjualan yang kami sajikan berfungsi sebagai salah satu sarana yang membantu pimpinan maupun pengguna informasi perusahaan untuk mengambil keputusan dan perencanaan, serta menyesuaikan kompensasi dan mengidentifikasi masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Dashboard ini memberi pandangan singkat mengenai databasis hasil penjualan hingga saat ini, penjualan menurut area, menurut pelanggan, serta progres profit dan progres penjualan dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih.